Gadis gemuk ditinggalkan oleh pengantin pria di hari pernikahan. Pikirannya dingin, dia melihat semuanya. Memutuskan untuk menjadi biarawati. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Kemudian mempelai pria datang, tetapi dia terlambat selangkah. Pengantin pria juga menyesali bahwa dia telah membatalkan pernikahan hari itu. Jadi dia datang untuk menerima pemukulan. Pak Tuado marah karena telah menyebabkan putrinya kehilangan muka. Lalu dia memukulinya dengan tongkat caibang. Dia memukulinya sampai kelelahan. Tetapi masih tidak mau mempercayai Trai Tudo. Trai Tudo mengetahui dari seorang pelayan bahwa Dokuyen pergi ke Van Patam untuk menjadi seorang biksu. Trai Tudo sangat terkejut. Dia segera pergi ke biksu. Di tengah jalan dihentikan oleh Maudon. Tapi dia tidak disalahpahami oleh Techong. Aku tidak peduli dengan penampilan Dokuyen. Sejujurnya aku menyukai orang jujurnya. Maudon melihat bahwa Trai Tudon masih mencintainya. Jadi dia memerintahkan pelayan Hin En Hi untuk menjatuhkannya hingga pingsan. Tuan muda. Ketika Dai Bao melihat bahwa tuan muda terluka, dia tidak bisa menahan. Tapi Trai Tudo sekarang hanya memiliki satu keinginan, yaitu menemukan Dokuyen. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeret Hin En Hi kembali. Mengirim Dai Bao ke Van Patam untuk mencegah Dokuyen menjadi biksu. Dai Bao larilah. Tuan muda, kamu harus sabar ya. Ketika sampai, dia kata pada Dokuyen. Trai Tudo telah minta maaf, jika bukan Dokuyen dia akan tidak nikah dengan orang lain. Di tengah jalan, dia dihentikan oleh Maudon dan pelayannya. Bahkan dipukuli sampai hampir mati. Tapi Dokuyen sekarang memiliki hati yang dingin. Dia bertekad untuk tidak bertemu Trai Tudo. Sedangkan Trai Tudo tidak memiliki kekuatan lagi. Dia hanya bisa menahan rasa sakit untuk sampai sana. Ketika mendengar berita itu, Maudon dan bawahnya datang. Hin En Hi sekali lagi memukulnya. Jangan pukul lagi. Kalian sangat tidak masuk akal. Bahkan jika kakiku patah, aku harus pergi menemui Dokuyen. Trai Tudo. Aku memberi kamu satu kesempatan terakhir. Jika kamu meninggalkan tempat ini sekarang, kita bisa memulai dari awal. Apakah kamu benar-benar untuk Dokuyen? Tidak takut mati? Aku hanya takut setelah mati. Akan tidak bisa bertemu dengannya. Baik. Maka jangan salahkan aku. Hin En Hi. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda, bangunlah. Apakah dia sudah mati? Tuan muda, tuan muda. Tuan muda. Dai Bao. Cepatlah memeriksa apakah dia sudah mati. Kalian tidak peduli padanya. Kalian telah memukulnya banyak. Tudo, tuan muda. Kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa tinggalkan aku lagi. Maudon sudah jatuh cinta padanya. Mendengarnya, Dokuyen melangkah keluar. Maudon menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dia mengira orang yang membuat Trai Tudo seperti ini adalah Dokuyen. Techong segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Tudo dan Dokuyen. Trai Tudo memohon Dokuyen untuk memaafkannya. Pada hari pernikahan, aku sementara buruk. Sudah mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak dikatakan. Sekarang aku sudah pikir jelas. Aku tidak akan berpisah denganmu. Biar aku menikah dengan kamu sekali lagi. Bisakah? Dokuyen setengah ragu bertanya kepada Trai Tudo. Mungkinkah kamu tidak peduli dengan penampilanku? Dia dengan teguh mengatakan bahwa dia mencintainya. Ketulusannya menyentuh Dokuyen. Keduanya kembali bersama. Saat ini, Maudon diam merencanakan. Tetapi melukai dirinya sendiri. Wajahnya muncul bercak merah besar. Dokter memberitahu dia bahwa tanda merah ini akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Apa? Kamu tidak ada mata kan? Lihatlah Maudon. Mengapa dia menjadi begini? Mengapa jelek begitu? Kalian kenyang dengan makanan? Apakah ingin dipukuli? Kecantikan nomor 1 di seluruh kota. Berubah menjadi orang paling jelek di seluruh kota. Jangan tertawa lagi.
Dia memaksamu untuk menikah sekarang. Maudon mencoba untuk mengabaikan sarkasme dan tatapan mengejek semua orang. Dia sangat tidak berdaya. Dan juga merasa hari-hari Dokuyen diejek oleh semua orang. Yang pertama menyembah Tuhan. Yang kedua menyembah orang tua. Pasangan yang saling menyembah. Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa di sini ada dua Wandi? Ayah, apa kamu sedang bilang? Aku yang asli. Dia bohong. Aku yang asli. Tiba-tiba muncul dua gadis. Semua di sini terkejut. Berita dari 18 tahun yang lalu. Tuan Giang dan teman baik dia telah merencanakan untuk bertunangan sejak kecil untuk dua anak yang belum lahir. Tidak lama kemudian, temannya sudah meninggal. Hanya menyisakan seorang putra bernama Hua Kuong. Karena latar belakangnya yang buruk, dia pergi berlindung di keluarga Tuan Giang. Sekaligus berharap keluarga Giang akan memenuhi janji lama mereka. Sekarang keluarga sangat kaya. Dia menemui Te Chong untuk mintanya bantunya cari cara. Tuan Giang tidak bisa menolak mentah-mentah. Jadi dia bawakan Hua Kuong ke mansion. Putri Tuan Giang adalah Giang Uandi. Setelah tahu bahwa dia harus nikah dengan pria yang miskin, dia langsung marah. Dia tidak dengar apapun katanya. Tuan Giang juga tidak putrinya nikah dengan Hua Kuong. Jadi dia memutuskan akan membuatnya sulit untuk mundur. Giang Wancin memerintah kepada bawahnya. Berikan Hua Kuong dengan makanan sederhana aja. Bahkan tidak banyak. Setiap hari Hua Kuong tidak makan cukup. Dan jadi anggota keluarga Giang. Hua Kuong seorang pintar. Sebuah peoni telah berkultivasi di Jiangfu selama ratusan tahun untuk menjadi peri. Dia tidak tahan melihat Hua Kuong diganggu begitu. Jadi dia berubah menjadi citra tunangan Giang Uandi. Dia mendorongnya untuk memasuki ibu kota untuk mengikuti ujian. Tidak membiarkan apapun mempengaruhi masa depannya. Maudon selalu di sisinya merawatnya. Jadi dia secara bertahap mengembangkan perasaan untuknya. Hua Kuong tidak tahu bahwa orang di sebelahnya adalah simpan sepeoni, Maudon. Sehingga dia dengan bahagia menemukan Giang Uandi. Namun tidak diharap agenda ini yang terjadi. Kemudian, mereka mengeluarkannya. Hua Kuong tidak mengerti mengapa dia terkadang panas dan dingin begitu. Ketika Hua Kuong menyiapkan pergi, simpanse peoni buru-buru berlari. Dia tahu sikap Uandi. Tapi karena sedang terburu-buru, dia berbohong bahwa alasan dia dingin dan panas padanya sebelumnya adalah karena Tuan Giang dan Giang Wancin tidak ingin mereka berdua menikah karena dia miskin. Sekaligus kata bahwa dia juga memahami. Tanpa diduga, adegan ini ditangkap oleh pelayan. Giadin buru-buru berlari kembali untuk melapor kepada Tuan Giang. Ketika keduanya memutuskan untuk melarikan diri bersama, Tuan Giang mengirim orang untuk mengejar mereka. Dia memarahi Hua Kuong karena berani membalas budi dengan kebencian. Membujuk putrinya untuk melarikan diri. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Akulah yang ingin menuntunnya untuk melarikan diri. Tuan Giang sangat marah. Jadi memerintah tangkap mereka. Giang Wancin marahi Hua Kuong karena bawakan kakaknya melarikan diri. Jadi telah menggerakkan kaki dan tangannya kepadanya tetapi dihentikan oleh peoni. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kenapa berisik sekali? Apa itu? Aku sudah mendengar suaranya dari dalam.